Ada banyak peti mati yang mana satu. Pemilik makam ini adalah Master Nirvana. Di mana dia bertapa pasti ada sisa energi esensi. Hei Lidong, menggunakan talisman leluhur penelan untuk merasakannya. Kamu harus tahu. Ini seharusnya ruang tempat pemilik makam berlatih. Nie Pansin mungkin ada di ruangan ini. Tidak mungkin sesederhana itu. Kenapa aku masih di sini? Seperti sampingan. Api-api ini terlihat palsu. Apakah ini labirin? Labirin apapun. Pasti ada kaki tangan. Gerakan hutan. Lautan API adalah ilusi. Jalannya adalah jebakan. Berjalan di lorong dan tersesat. Melangkah melalui lautan api. Lindong, memang presiden klub pakaian. Bisa melihat melalui petunjuk seperti itu. Bahkan tidak ada tempat untuk menyembunyikan apapun di sini. Dari mana hati Nirvana itu berasal? Jika tidak di sini, mengapa memasang perlindungan api? Lagi, orang tua Nirvana ini kultivasinya sangat tinggi. Bagaimana melakukan hal-hal untuk bersembunyi? Sama sekali tidak murah hati. Lindong kamu. Apa yang kamu lakukan? Orang tua itu memiliki kultivasi yang tiada tara. Setelah mati dia sendirian di sini. Pasti sangat menyesakan. Ini memikirkan trik. Ayah punya anggur. Pinjamkan padamu, kamu harus mengembalikannya. Kamu banyak bicara. Sejak orang tua itu datang ke sini mengganggu. Bolehkah aku minum bersamamu? Tolong tenang. Haha. Ah.
Tempat para ahli berlatih ini benar-benar luar biasa. Chen Lingbao. Lidong, kamu baru saja selesai memuja kakeknya. Bahkan jika dia adalah murid. Elang kecil. Kamu bantu aku mengambilnya. Ini adalah harta yang ditinggalkan oleh gurumu. Tentu saja kamu harus mengambilnya. Yang enggak, bro. Kakek tua. Aku pintar. Kamu harus tahu. Talisman leluhur. Hei, dia adalah talisman. Dia talismanku. Kita punya kesepakatan. Harta ini milikku. Kalau begitu aku ambil. Sudah ketemu jalan keluar yang lain? Ini labirin. Lebih rumit dari rumah Ciu. Tunggu sebentar lagi. Mereka mungkin sudah celaka. Lidu bocah ini jangan sampai mati di sini. Linuo. Linuo, gimana ini? Hei, gimana kalian berdua bisa jatuh ke peti mati? Apa kalian mencoba mengeluarkan kita dari sini? Tiang apa yang rusak itu? Dulu. Ayah bisa memecahkannya dengan satu telapak tangan. Hancurkan. Tidak bisa dibuka. Jangan desak aku. Ah, tidak ada bantuan. Berdiri. Masih belum kepikiran. Kuat sekali. Apa yang kamu lakukan? Jangan bicara aku. Apa yang kamu lakukan? Udara di sini langka. Aku tinggalkan udara untukmu. Aku berlindung. Bangun, ada retakan di mana-mana. Jangan tinggalkan aku dengan udara. Seriuslah. Kamu pikir aku menemukan jebakan? Jangan khawatir. Hei. Ah, Kakak peri. Kalau kita berdua mati, bolehkah aku memegang tanganmu dan mati? Kamu tidak boleh mati. Bukannya kamu punya 9 nyawa. Ah, ini dia. Lindong, Lindong. Aku menyelamatkan nyawamu lagi. Lindong. Lina.
Kamu tidak benar-benar matikan. Kamu. Kalau kamu mati, siapa yang akan menemukan metode Huayin untukku? Apa kamu ingin aku tinggal di rumah leluhur seumur hidupku? Tidak, beristirahatlah. Jangan biarkan aku mati. Oke. Peti mati ini bau kematian. Hampir mati karena asap. Berdiri. Hei kakak peri. Uh. Kakasian membuatmu terkejut. Ah, ini dia. Nirvana. Nirvana adalah setelah pemilik makam gagal menyerang alam Nirvana selama hidupnya. Yuan dan yang tertinggal. Meskipun mengandung energi yang luar biasa, tapi rapuh. Perlu dibungkus dengan kekuatan yang kuat untuk melepaskannya. Ulangi lagi. Maksudku, kamu membutuhkan paket kekuatan yang kuat untuk melepaskannya. Dan seterusnya. Haha, prinsip orang mati. Tidak bisa menyakitiku, kakak peri. Jangan khawatir tentang aku. Pergi lebih jauh. Siapa yang khawatir tentangmu? Aku khawatir kamu akan menghancurkan hati Kamu Nirvana. adalah berkah. Tidakkah kamu khawatir tentang hidup Zufukawa? Hei, bukannya kamu punya 9 nyawa? Aku khawatir tentangmu. Pelan-pelan. Pelan-pelan, hati-hati. Ah, SSSST. Apa-apaan ini? Ada apa denganmu, saudari peri? Kamu bodoh, orang tua Nirvana itu berlatih kultivasi ganda. Indian yang Jiao Tai. 2 menjadi 1. Hahaha. Saudari peri sekarang-sekarang. Belum. Aku belum siap. Ah, ada apa? Kalian semua lihat. Kalian semua lihat kan? Aku tidak melakukan apa-apa. Ini aku ini, kamu ini, kamu ini, kamu yang memulai. Aku melihatnya. Kamu yang menciumnya duluan. Tidak, Apa yang kamu mau? tidak mungkin aku. Hahaha.
Aku tidak akan membunuhmu jika kamu pergi. Ah, ada yang tidak beres di sini. Lindong tidak punya nyali. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya nyali? Berarti kamu serius. Aku. Lindong, ada apa denganmu? Jangan bergerak. Ah, Buku Sabuk Kuning Punya Perintah untuk meletakkan pisau. ide bagus. Pasukan. Mohon maafkan aku. Mohon maafkan aku. Mohon maafkan aku. Hidup festival. Ah. Hidup Kaisar, hahaha. Oke. Kakak ipar kamu tadi luar biasa. Pelaku meminta maaf kepada Kaisar. Minta ampun pada Kaisar. Taruhan ya. Mulai hari ini. Pahlawan pertama dari kerajaan Liao Agung. Saudara angkatku Xiao Feng adalah Raja Chu yang baru. Raja dari pengadilan selatan kerajaan Liao Agung kita. Oke. Hahaha saudara. Kamu sekarang adalah Raja Nanyuan. Seharusnya di Yunzhou. Menunggu kesempatan untuk memasuki dataran tengah. Saudara, meskipun aku tidak ingin melepasmu pergi, tapi untuk membangun karir, kamu sebaiknya segera memimpin pasukan ke selatan. Ekspedisi selatan yang mulia adalah hal besar, bukan hal sepele. Selain itu Xiao Feng adalah orang bodoh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana memimpin pasukan perang. Haha, dinasti Song sekarang adalah Ibu Suri. Menggunakan Sima Guang, administrasi dinasti Xiuming. Tidak ada pertunjukan. Memang sedikit terlalu awal untuk ekspedisi selatan saat ini. Ayo saudara. Kamu tiba di Yunzhou. Kita harus selalu mencaplok dinasti selatan. Simpan dalam hatimu. Aku patuh. Uhayo. Yang mulia jangan khawatir. Jika ada yang berani menentangmu, saudara iparku pasti akan memukulnya sampai mati. Ahaha bagus.
Hahaha hei. Gadis Kessel. Menjadi pejabat tinggi tidak sama dengan berperang. Sejak zaman kuno harta emas dan perak digunakan untuk menyuap mata-mata. Banyak pria yang tamak akan uang hina dan tak tahu malu. Kamu harus membiarkan bawahanmu membeli banyak harta dengan segala cara. Wah, ide yang bagus. Itu ide yang bagus. Harta emas dan perak ini lebih efektif daripada seni bela diri saudara iparku. Yang mulia, mengapa kamu selalu begitu cerdik? Hahaha Azi. Kamu sangat lucu. Baiklah, maka aku akan memberimu gelar Putri Duan Fu. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Hahaha, ayo sajikan anggurnya. Hahaha saudara ipar. Datanglah melihat sang raja. Wow. Rumah yang besar sekali, haha. Hei, kakak ipar, aku belum pernah melihat rumah yang begitu indah. Haha. Saudara-saudara, jangan terlalu sopan. Silakan bangun. Semuanya bangun. Kakak ipar, mengapa mereka semua begitu takut padamu? Semuanya bangun. Apakah kamu mendengarku? Raja. Raja-raja. Ini sedang menunggu persetujuanmu dengan sangat mendesak. Raja-raja. Raja. Yang mulia. Besarnya. Ambil jaringnya, ambil jaringnya. Ah. UPS, UPS, ah. Ayo bangun. Ah, terima kasih Raja. Terima kasih Raja. Ah. Ah, terima kasih Raja. Raja. Azi. Kakak ipar. Kakak ipar, kamu di sini. Azi sudah tinggal di sini selama beberapa bulan. Sampai jumpa. Aku minum begitu banyak tonik setiap hari. Bisakah itu buruk? Ya, sepertinya menjadi pejabat tinggi, memiliki keuntungan menjadi pejabat tinggi. Oke. Hei, tapi ada sedikit. Aku menghabiskan setiap hari di halaman ini. Aku hampir mati lemas. Hei, maukah kamu pergi berkuda denganku? Ah, sayang. Kakak ipar. Oke. Aku janji padamu, aku sudah menyuruh seseorang menyiapkan kuda untuk jalan-jalan yang baik. Hei. Kakak ipar, mari kita bandingkan. Bagaimana dengan siapa yang larinya cepat? Ide bagus. Hei, kamu tunggu di sini. Gas. Ayo abang ipar. Hei, kita mulai. Oh abang ipar, kamu lihat.
Apa masalahnya? Azi tidak mau aku bantu kamu? Aku bahkan tidak bisa menarik skill ringan ini. Apakah aku akan jadi sampah? Jangan terburu-buru. Kamu pelan-pelan pulihkan tenaga dulu. Kalau nanti tidak bagus, aku akan turunkan tenaga dalammu. Pasti akan bantu kamu tingkatkan stamina. Sungguh itu yang kamu bilang. Kamu harus tepati apa yang kamu ucapkan. Kamu harus ajari aku tenaga dalam. Menunggu kamu. Aku pasti akan ajari kamu. Azi, ayo hei. Oh, Abang Ipar. Tunggu aku. Gas. Cepat, cepat. Cepat. Cepat, cepat. Pergi, pergi. Gas, 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 gas. Ayo, kamu tidak bisa matikan? Gas cepat. Ikuti, ikuti. Ayo. Kamu. Lihat Raja Nanyuan. Bangun. Kamu ngapain? Hari ini giliran kita serang lembah rumput. Raja Terima kasih. Hasil bagus hari ini saudara-saudara. Letakkan wanita tercantik. Harta emas dan perak terbaik dipersembahkan. Berikan kepada Raja Citos. Jalan yang baik. Gas, 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 gas cepat. Gas, 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 gas. Ayo. Ayo, 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 ayo. Oak sini. Berdiri. Di mana kamu kena grass jelly? Lapor ke Raja. Itu Grass Valley yang kena serang di perbatasan Song, dinasti luar Zuozho. Hei, kamu dari mana? Lapor ke Raja. Gadis kecil ini dari Zanjiachun. Tolong maafkan aku. Biarkan gadis kecil ini pulang dan bertemu orang tuanya. Tolong Raja. Mohon Raja. Tolong maafkan aku. Raja Kain. Biarkan aku pulang. Raja tolong baik hati. Kamu dari mana? Aku punya rahasia besar untukmu. Lanjutkan. Aku hanya bisa bilang ke kamu satu orang. Kamu suruh mereka mundur. Ikut aku. Ceritakan padaku. Kamu lepaskan dulu ikatanku. Aku punya sesuatu untukmu di pelukanku. Apa itu? Kamu bisa lihat sekilas. Kenapa kamu mau sakiti aku? Bilang aku tidak perlu bunuh kamu. Bunuh aku, kamu sudah bunuh seluruh keluargaku. Sekarang untuk basmi sampai ke Apa akar. kamu bunuh seluruh keluargaku? Siapa orang tuamu? Kiao Feng. Kamu bunuh orang tuaku. Bunuh pamanku. Aku tidak sabar untuk potong kamu jadi kepingan. Mayat hancur. Bagaimana kamu tahu aku Kiao Feng? Siapa kamu? Aku anak dari Jusian Suang Youju. Kalau mau bunuh atau potong langsung saja. Ternyata kamu keturunan keluarga Yu. Aku dikepung 5 orang dari Central Plains di Jusian Suang. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Sungguh tidak ada jalan lain. Aku juga tidak menyangka Paman Ling bunuh diri. Lepaskan dia. Siapa namamu? Nama saya Liu Tanxi. Aku tidak akan pernah mati di tangan orang sepertimu. Aku bahkan tidak bisa bunuh diri? Anjing sialan. Nak berani-beraninya kau memaki saudara iparku? Hah? Kamu sangat berani.
Aku tidak ingin hidup lagi. Saudara ipar anak ini hatinya jahat. Melukai matamu dengan kapur. Kami juga melemparkan kantong kapur ke matanya. Oke. Hei, Bear can send you a rumput lemba yang kau, sebat hari ini. bagaimana dengan sang raja? Terima kasih atas kebaikanmu. Semua perwira dan prajurit yang mengorbankan Send you tawanan pergi di Kristana besar untuk menerima hadiah. Terima kasih Raja. Saudara-saudara ayo pergi. Ayo pergi. Jalan. Jalan. Kalian ini. Pulang saja. Ah, jangan datang ke perbatasan lagi. Kali ini aku membiarkanmu pergi. Mungkin lain kali. Cepat lepaskan, aku lepaskan. Hebat. Terima kasih Raja. Terima kasih Raja. Terima kasih Raja. Ayo pergi, terima kasih Raja. Terima kasih Raja. Terima kasih Raja. Kami ini manusia. Mengapa harus diturunkan ke Song Hitan Jurchen Goryeo? Kamu memukulku, aku akan memukulmu. Kamu memakiku karena menggoda anjing. Aku memakimu karena mengirim babi. Kalian berdua biarkan dia pergi dan pulang. Terima kasih Raja. Bagaimana kalau kembali ke dataran tengah? Aku sangat menyesal. Pergi berburu tanpa uang sama sekali. Jika kamu membutuhkannya, kamu bisa kembali ke kota bersamaku untuk menjemput Kiao Feng. Orang terpelajar bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Meskipun aku mati kelaparan, aku tidak akan meminta sepeser pun darimu. Aku tidak akan membunuhmu. Kamu bisa balas dendam padaku kapan saja. Aku pergi. NK apakah kamu ingin balas dendam pada kakak iparku? Mari kita latihan kungfu selama 100 tahun lagi. Jalan. Berhenti. Berdiri dan jangan bergerak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Naik ke kuda. Turunkan aku. Kalian anjing marah. Lepaskan aku. Turunkan aku.
Ah ah, Asyik, 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 asyik. Si manusia layang-layang sedang terbang. turunkan aku. Si manusia layang-layang sedang terbang. Asyik, 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 hai. Jalan. Siapa? Ahahaha, Xiao Yanshan. Apa kalian ayah dan anak pergi bersama? Atau kita dua orang tua bertarung sampai mati sendirian? Ada kebencian yang mendalam antara kita. Tak mati-mati. Ini bukan pertandingan bela diri. Jadi secara alami ayah dan anakku bergabung. Ambal Niawama. Hahaha. Amitabha. Amitabha. Tuan Murong. Ketika aku mendengar bahwa Tuan 11 pergi ke barat, Si biarawan kecil sangat sedih. ternyata Tuan tidak bisa hidup dalam pengasingan. Itu berarti sesuatu yang lain. Bertemu hari ini. Si biarawan kecil sangat senang. Haha. Demi negaraku. Matenya terhempes. Biarkan sang guru merindukan. Hahaha. Bagaimana berani? Tahun itu biarawan kecil dan suaminya memberikan ceramah tentang seni bela diri dan pedang. Nasihat Tuan Demont. Tuan Yu Cheng menggunakan Shishar Juris Kiel Shaolin. Intinya. Biarawan kecil Ming merasakannya di hatinya. Hahaha. Baru saja Tuan Muda Duan dari Dali bertarung dengan anjing. Apakah itu pedang Ki? Ucapan pedang pertama di dunia memang pantas. Hahaha. Ayah dan anak Xiao ini adalah master yang ingin membunuhku. Apa pendapatmu? Hahaha, kita adalah sahabat karib. Bagaimana aku bisa hanya berdiri dan menonton? Apa yang terjadi hari ini? Hidup dan mati. Tidak pernah menyerah. HMPH ambil ini. Murong Selatan Dan Xiao Feng Utara. Dan itu memang pantas dengan reputasinya. Aku punya satu kata. Kamu dengarkan. Tidak mendengarkan. Humph. Apapun yang kamu katakan. Jangan minta aku untuk tidak membalas dendam atas kematian istriku. Hahaha. Kita Bertiga. Untuk ayah dan anakmu. Siapa yang mengambilnya? Kemenangan. Humph. Tentu saja kamu menang, Ayah dan anak Xiao. Nama Inggris. Aku takut siapa yang akan datang tapi. Kamu ingin membunuhku hari ini? Tapi itu juga langka. Mengapa aku tidak melakukan kesepakatan denganmu? Aku memintamu untuk membalas dendam. Tapi ayah dan anakmu harus berjanji padaku satu hal. Apa trikmu? Selama ayah dan anakmu setuju, kamu bisa datang dan membunuhku untuk membalas dendam. Aku menunggu untuk mati. Tidak pernah melawan. Guruku dan suamiku juga tidak boleh datang untuk menyelamatkan. Beristirahatlah. Oh tidak. Ayo cepat-cepat. Jangan sampai bertemu penjahat besar Duan Yanqing. Oke. Ibu, aku mau ke belakang. Kalau begitu ibu temani kamu. Ah tidak. Lebih baik aku pergi sendiri. Hei, hati-hati ya. Zi baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana dengan Yuer? Ah, aku melihatnya. Dia mengejar Nona Wang dari keluarga Murong. Tidak baik beracun. Kakak Zhang, Gadis Azi.
Kakak Sang, biar aku yang membawamu pergi. Tapi kamu harus mendengarkan aku. Oke, tapi kayaknya kakiku patah. Tidak apa-apa, aku akan menggendongmu. Kamu tunjuk jalannya. Gimana ini bisa terjadi? Azi di sana. Pahlawan, menurutmu siapa Murong Bo? Ayah sudah membunuhnya duluan. Dan apa pentingnya siapa orang-orang itu? Ya. Fuer kita ini orang apa? Keluarga Murong kita adalah orang Xianbei. Kerajaan Great Yan Yang Dula Mega dan Berwibawa. Mendirikan negara yang gemilang. Sayang Yamuzu Berpahaya dan Kijam. Menggulingkan dan membantu aku menamaimu. Apa artinya menggunakan karakter ayah? Ayah ingin anak-anak tidak pernah melupakan warisan leluhur. Hancurkan Great Song, bangkitkan Great Yan. Oak, kamu keluarkan segel kekaisaran kerajaan Dayan. Biarkan pahlawan Xiao melihatnya. Ya. Kamu keluarkan silsilah turun-temurun Kaisar Dayan. Biarkan pahlawan tua Xiao melihatnya. Ternyata Tuan Murong adalah cucu Raja Dayan. Oh, tidak hormat, tidak hormat. Hei. Orang yang selamatkan nyawa mereka. Ini adalah berkah dari kemalangan. Ini hanya warisan leluhur kita. Untuk memiliki negara. Aku Murong Bo tidak kompeten? Setelah berlarian di dunia persilatan. Dunia selalu tidak mencapai apa-apa. Kak Xiao, kamu bilang keluarga senior Murong berniat memulihkan tanah air mereka. Benarkah? Sukses adalah raja, kalah adalah ksatria. Tidak ada yang salah dengan itu. Kak Xiao sangat belak-belakan. Jika Murong Engine memiliki kerajaan Yan, kamu harus memanfaatkannya. Keluarga Murongku tipis. Lemah. Bagaimana mudahnya membangun kembali negara? Satu-satunya kesempatan adalah kekacauan di dunia. Pertempuran tak ada habisnya. Jadi kamu membuat berita. Memprovokasi benar dan salah. Aku ingin membuat Song Liao berkonflik. Perang besar. Tepat jika perang antara Song dan Liao berlanjut. Aku yang bisa memanfaatkan kesempatan untuk bergerak. Bagus. Jika dinasti Song memiliki masalah eksternal, kekacauan sipil lagi, tidak hanya Tuan Murong diharapkan kembali ke negara. Aku negara Tubo juga bisa mendapatkan bagian dari sup. Ling Lang Guanju Liao Nanyuan. Raja memegang talisman di tangannya. Jika tentara bergerak ke selatan, menempati Semuatana di Utara Sunggai Kuning. Jin bisa menjadi raja sendiri. Mengembalikan untuk melindungi kekayaan dalam waktu lama. Pada saat itu, dia mengumpulkan tiran-tiran dataran tengah dan menghapus mereka, seperti membunuh semut. Nafas jahat yang dikeluarkan Olegang Penjamis. Tidakkah kamu juga meludahkannya? Kamu ingin anakku melakukan yang terbaik untukmu. Halo ikan di air keruh. Biarkan ambisimu untuk memulihkan kerajaan yang berhasil. Ya, aku bisa meminjam bendera kebenaran dari Murong. Mengirim pasukan ke Sandong. Bersamaan denganmu. Pada saat yang sama, Sandong Tubo Western Xia Dali dan 3 kerajaan ini sempat hidup berdampingan. 5 negara kita membagi-bagi dinasti Song. Tidak sulit kok. Aku yang tidak berani mengambil tanah Liao satu jengkal pun. Hal ini sangat menguntungkan bagi Daliao. Kenapa kamu tidak melakukannya beruang? Kakak Xiao, asal kamu mengikuti keinginan jangka panjangku. Saya mengambil nyawa pewahan ITU. Membalas dendam untuk istri. Aku tidak akan pernah melawan. Oke. Tuan Murong. Kalau Tuan Murong bersedia mati, maka cita-cita besar Murong akan semakin sulit tercapai. Tuan, bukankah kematian ini lebih ringan dari bulu? Perkataan Tuan salah. Kakak Xiao, kamu sudah hidup menyendiri selama puluhan tahun. Pria ini jarang muncul di dunia. Tapi pahlawan Xiao terkenal di seluruh dunia. Apa kata? Pahlawan Xiao untuk seorang gadis yang tidak punya saudara dan alasan berani masuk ke Juxian Suang untuk mencari pengobatan. Jadi kakek ini berharap kita bisa bersatu melawan dinasti Song. Aku sudah merencanakan ini lama sekali. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup.
Dendam membunuh ibu. Bagaimana bisa diperdagangkan seperti bisnis? Apakah hal kotor ini dilakukan oleh aku Xiao Feng? Dendam ini akan dibalas. Kalau aku tidak bisa membunuhmu hari ini, tidak masalah kalau ayah dan anak mati di sini. Hahaha, aku dengar Xiao Feng dan pahlawan Xiao baru lahir. Latihan yang luar biasa, tak disangka aku melihatmu hari ini. Ini ketidaktahuan. Seorang pahlawan yang berani. Hahaha, itu konyol. Hahaha. Xiao Feng adalah seorang pahlawan. Orang biasa. Aku tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkapmu. Menjadi jalan pembunuhan di tanganmu. Jalan Raja Makanan. Kezishan. Kamu adalah menteri penting Daliao. Tapi aku hanya ingat dendam pribadi orang tuaku. Tidak ingin melayani negaramu. Bagaimana menjadi layak bagi Daliao? Apakah kamu melihat situasi tragis, balas dendam Song Liao di perbatasan? Apakah kamu melihat orang Song yang gerah? Situasi di mana istri terpisah dan keluarga hancur. Song dan Liao telah mogok selama puluhan tahun. Jika pedang bangkit lagi, kavaleri Song Liao menyerbu dinasti selatan. Berapa banyak orang Song yang akan dibunuh dengan kejam? Berapa banyak orang Liao yang akan mati secara tak terduga? Kami bertempur dalam lautan darah. Gunungan tulang. Tapi biarkan istana bintang tingkat 4 murongmu lembah berasap. Aku Xiao Feng, setia pada Daliao, dan melayani negara. Ini tentang melindungi tanah dan rakyat. Bukan untuk membunuh orang. Membuat kontribusi. Baik adalah baik. Xiao berhati baik. Jadi pikirkanlah dunia. Benar-benar hati bodhisattva. Ya tidak. Apakah kamu melihat ke sana? Lihat ke sana. Bagaimana ada? Ada jalan di sana. Berapa lama kamu bersembunyi di sini? Sang dermawan bertanya, padaku berapa lama aku bersembunyi di sini? Pertanyaan bagus adalah kamu. Aku juga tidak ingat. Aku tidak tahu apakah itu 42 tahun atau 43 tahun. Ini pertama kalinya Xiao Lao datang untuk mengintip kitab suci. Waktu. Aku sudah di sini lebih dari 10 tahun. Apakah kamu menemukannya? Tidak sebenarnya. Ya atau tidak? Bagaimana dengan kamu tidak? Terus mencari. Terus mencari. Kemudian sang awam tua murong juga datang. Hei. Kamu datang dan aku pergi. Mengubah kitab suci di pavilion menjadi berantakan. Aku tidak tahu kenapa. Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Xiao Jushi terpaku pada kitab seni bela diri. Tidak ada yang lain. Secara alami sang biksu tua tidak bisa dilihat. Ingat pertama kali orang awam datang. Apa yang saya pinjam adalah indeks perampokan tanpa fase. Sejak itu, orang awam masuk ke jalan setan. Sayang sekali. Kamu. Bagaimana kamu tahu itu? Xiao Jushi datang untuk kedua kalinya. Apa yang kamu baca adalah metode telapak prajna. Pada saat itu biksu tua menghela napas sendiri. Saya tahu bahwa orang awam dirasuki oleh ini. Semakin dalam. Saya tidak tahan. Itu terjadi di tempat di mana orang awam melewati usus untuk mendapatkan buku. Meletakkan sebuah sutra F. Ahua dan sebuah sutra Ahan campuran. Saya hanya berharap orang awam dapat meminjamnya untuk dipelajari dan dipahami. Tidak disangka orang awam kecanduan seni bela diri. Dalam Buddhisme otentik. Tetapi diabaikan. Meletakkan kedua buku ini di samping. Menemukan tongkat ajaib. Pergi dengan gembira. Hei kecanduan lautan penderitaan. Saya tidak tahu kapan saya bisa melepaskan diri. Biksu awam murong adalah anggota suku Xianbei. Tetapi mereka telah tinggal di Jiangnan selama beberapa generasi. Biksu tua berpikir, kamu sudah mendapatkan beberapa gaya sastra dinasti selatan. Hei, tetapi tidak disangka kamu datang ke pavilion kitab suci Tibet. Kata-kata patriark saya dalam bahasa Prancis. Kutipan dari biksu terkemuka dari semua dinasti dibuang seolah-olah disembunyikan.
Saya memilih buku petunjuk bunga. Seperti harta karun. Dulu orang membeli mahkota dan mengembalikan mutiara. Dengan senyuman selama 1000 tahun. Kedua biksu awam adalah tuan dunia. Tetapi juga duduk di sini. Untuk orang lain, untuk diri sendiri. Berasal dari bahaya. Biksu awam tua, murong dibandingkan dengan sarjana tua Shao. Lebih tidak puas. Sarjana awam kecil belajar. Hanya seni bela diri yang ada dari sekolah Shaolin. Tetapi biksu awam tua murong menggunakan 72 trik dari faksi Shaolin. Memasukkannya satu persatu. Dan menyalin salinan. Ini adalah pembangunan kembali pavilion kitab suci Tibet. Mengembalikan buku asli. Selama tahun-tahun ini, para sendikiawan awam berusaha sebaik mungkin. Bermaksud untuk mengintegrasikan 72 trik ini. Mungkin sudah diajarkan kepada Linglang Murong Fu. Murong Fu Shang masih muda. Kemampuan yang kurang. Tidak mampu mempelajari 72 trik kuil Shaolin. Kamu menyerahkannya kepada Master Kekaisaran Tubo. Yu Moshi. Kamu sangat salah. Urutan terbalik. Bencana sudah dekat. Urutan apa yang terbalik? Bencana menanti. Bahasa dari biksu tua. Apakah itu mengada-ada? Tidak mengada-ada. Master Kekaisaran mohon kembalikan sutra Yi Jing kepada saya. Yi Jinjing. Yi Jinjing apa? Kata-kata dari biksu tua. Semakin sulit dimengerti. Seni bela diri sekolah ini diturunkan dari leluhur Bodhidharma. Nyuri Buddha Belajar, seni bela diri. Untuk menjaga kebugaran. Pelindung iblis. Ketika mempraktikkan seni bela diri apapun, selalu ingat belas kasihan. Jika tidak berdasarkan Buddhisme, ketika mempraktikkan seni bela diri, pasti akan melukai diri sendiri. Meskipun Master Kekaisaran Tubo adalah murid Buddha saya, belajar Buddhisme. Tapi jika tidak memiliki belas kasihan, pada akhirnya waktu untuk mempraktikkan seni bela diri superior ini tidak bisa dihilangkan. Permusuhan. 72 trik dari kuil ini. Setiap trik bisa melukai. Mengambil nyawa. Kejam. Karena itu harus diselesaikan dengan Buddhisme belas kasihan yang sesuai. Hanya Dharma yang lebih tinggi. Belas kasihan tumbuh. Kemampuan seni bela diri yang lebih tinggi. Tapi para biksu yang telah mencapai tingkat yang begitu tinggi, tapi meremehkan. Pergi belajar lebih banyak tentang metode pembunuhan yang kuat. Amitabha. Amitabha. Guru Kekaisaran menggunakan Little Wu Xianggong dari sekte Xiaokan. Berdasarkan ini, semua 72 jurus Shaolin bisa digunakan. Cuma agak kurang jelas. Masuk akal. Guru nasional mengklaim sebagai 72 jurus dari sekte B. Benarkah begitu caranya? Hahaha. Ada berbagai tanda di tubuh guru kekaisaran itu. Setelah kamu berlatih Little Wu Xianggong dari sekte Xiao, kamu pergi berlatih kitab rahasia kekuatan batin di kuil ini lagi. Jadi aku bilang, kamu dalam masalah. Xiao Lao Laixi. Baru-baru ini, kamu punya 2 titik di tai liangmen di perut bagian bawah. Merasa nyeri tumpul. Biksu Susi Mingjian. Tepat sekali. Mati rasanya di titik guanyuanmu. Semakin parah belakangan ini. Ini cangkul tembaga ini. 10 tahun lalu ukurannya hanya sebesar jari kelingking. Sekarang, sudah sebesar mangkuk. Karena biksu tahu akar penyebab penyakit ayahku, aku juga berharap belas kasihan akan menyelamatkanku. Tidak perlu sungkan. Donatur baik dan murah hati. Menganggap dunia sebagai satu pikiran. Tidak tega menyakiti rakyat Song dan Liao karena kebencian pribadi. Sangat baik dan adil. Jika ada perintah, orang tua ini tidak akan menolak. Donatur silakan bangun. Terima kasih biksu. Terima kasih banyak. Patron Xiao telah banyak membunuh di masa lalu.
Menyakiti yang tidak bersalah. Master Xuanku, seperti Qiao Sanhuai dan istrinya, seharusnya tidak dibunuh. Orang tua ini tahu dia punya luka dalam. Tapi dia sudah 60 tahun. Anak satu-satunya juga sudah dewasa. Kematian bukan hal yang menakutkan bagi orang tua ini. Tapi biksu suci ingin orang tua ini mengaku dan bertobat, tapi dia pasti tidak akan. Orang tua ini tidak berani meminta donatur tua mengakui kesalahan dan bertobat. Hanya saja luka dalammu disebabkan oleh berlatih bela diri Shaolin. Cara untuk menghilangkan lumpur. Kita harus mencarinya dari ajaran Buddha. Donatur tua murong memandang kematian sebagai pulang ke rumah. Seharusnya aku tidak mengatakan lebih banyak. Tapi jika aku memberikanmu beberapa petunjuk, buatlah sang dermawan tua bebas dari Yang Bai Lian Kuan. Pada 3 titik akupuntur di Feng Fu. Menderita 3 kali sehari. Maukah kamu? Kenang hijau Tayak berubah. Air hijau mengalir. Kamu ingin membalas dendam untuk ayah dan anakku. Kami berada di Villa Guanghe Gusu Yanziwu. Menunggu sopir. Ayah, ayo pergi. Pemuda, kamu sangat kejam. Biarkan Ling Zun menahan rasa sakit yang menusuk tulang. Tidak semurah itu untuk pergi, kan? Ayahmu sakit parah. Pria itu enggan mengambil keuntungan dari bahaya dan membiarkannya hidup. Lupakan saja. Tapi kamu tidak sakit. Maka aku akan belajar trik kakak Xiao. Amitabha. Tanah suci Buddha. Kedua donatur jangan bertindak gegabah. Amitabha. Xiao Feng benar-benar pria, akar rumput. Mohon maafkan aku? Oke. Biksu tua mengagumi patron Xiao. Sifat asli pahlawan. Pantas untuk Xiao Feng. Ayahku melakukan pembunuhan. Semua disebabkan oleh keterpurukan. Aku memohon biksu untuk menyembuhkan luka ayahku. Semua kesalahan ditanggung oleh diriku sendiri. Mati selamanya. Biksu tua sudah berkata, untuk menyelesaikan luka internal dermawan tua Xiao, kita perlu mencarinya dari Buddhisme. Buddha lahir dari hati. Buddha adalah pencerahan. Orang lain hanya bisa menunjuk, tapi tidak bisa melakukannya untukmu. Aku ingin bertanya pada Tuan Xiao. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka internal dermawan tua murong, apakah kamu akan merawatnya? Aku memintaku untuk merawat Murong Laofu. Masukkan ke dalam mulutmu. Murong tua membunuh istri tercintaku. Merusak hidupku. Aku tidak sabar untuk memotongnya menjadi potongan-potongan, dipotong menjadi saus daging. Anda tidak melihat penderma tua Murong meninggal secara tiba-tiba. Apakah sulit untuk menghilangkan kebencian di hatimu? Ya, tepat sekali. 30 tahun. Orang tua itu memikirkannya siang dan malam. Adalah untuk membalas dendam darah ini. Itu juga mudah. Ayah. Amitabha. Amitabha. Ayah.
Patron Xiao, penderma tua Murong sudah meninggal. Bisakah kebencian di hatimu diredakan? Kamu mau pergi kemana? Silahkan. Aku mau pergi kemana? Aku tidak punya rumah lagi. Penderma tua Murong dibunuh olehku. Kamu gagal membalas dendam besar ini dengan tanganmu sendiri. Apakah kamu punya penyesalan? Tidak. Bahkan jika kamu tidak membunuhnya, aku juga tidak ingin membunuhnya. Baik. Tapi pemuda Murong ini berduka atas kematian ayahnya. Aku ingin membalas dendam padamu. Tapi bagaimana bisa baik? Biksu suci adalah pengganti orang tua itu. Bunuh dia. Pemuda Murong ingin membalas dendam ayahnya. Biarkan dia datang dan membunuhku. Angin. Kembali ke Daliao. Urusan kita selesai. Jalan telah sampai pada akhirnya. Jika pemuda Murong membunuhmu, Master Xiao pasti akan membunuh pemuda Murong untuk membalas dendammu. Begitu banyak dendam. Kapan itu? Mengapa tidak semua dosa dunia ini menjadi milikku? Sungguh kungfu yang hebat. 18 telapak tangan penekan naga benar-benar yang terbaik di dunia. Sudah waktunya. Waktunya pergi. Apa kabar? Pergi. Ayo pergi. Aku mengurus mereka sebentar. Aktifkan garis keturunan. Ayahku tidak mati. Maksudmu aku merawatnya. Mereka terluka parah. Kamu harus biarkan mereka istirahat. Diagram penyelamatan. Bagaimana dunia bisa memukul orang sampai mati Cara dulu? menyembuhkan. Kamu sedang apa? Empat tangan. Cetak endofoto.
Yin untuk Yang. Transformasikan Yin dengan Yang. Wang Basyong Tu. Dendam laut darah. Kembali ke debu. Menghilang. Ayah. Terima kasih bantuanmu biksu. Kalian berdua dari hidup ke mati. Dari mati ke hidup. Tidak ada yang tidak bisa aku lepaskan di hatiku. Kalau saja dia sudah mati. Apalagi yang bisa menghidupkan kembali burung layang-layang. Ide balas dendam. Murid Kong mencuri ilmu bela diri dari Kuil Shaolin selama 30 tahun. Semuanya palsu. Tanpa belas kasih seorang murid Buddha. Aku mohon master untuk memasukkannya. Kamu tidak ingin membalas dendam karena istrimu dibunuh. Murid membunuh sepanjang hidupnya. Jika keluarga dari orang yang kubunuh datang untuk membalas dendam padaku, murid tidak bisa membalas meski mati 100 kali. Bagus. Bagaimana denganmu? Rakyat jelata seperti debu. Kaisar seperti debu. Kosong jika kata-kata tidak dipilihkan. Pemulihan juga kosong. Daci Dawu. Bagus adalah bagus. Minta master untuk menerima sebagai murid. Master yang lebih tercerahkan. Kalian ingin menjadi biksu. Kalian harus minta master Kuil Shaolin untuk mencukur. Tapi, Launa punya beberapa kata untukmu. Dengarkan ajaran sang master. Akses pintu. Ikuti situasi. Bebas. Semuanya selesai. Melihat Buddha di hati adalah hati. Itu Buddha, itu Buddha. Itu pikiran Buddha. Hati Buddha. Ingin cepat. Kewaspadaan dan disiplin diri. Meditasi. Hati adalah Buddha. Selain jaringan hati ini, kakak ketiga, Donator Duan. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Amitabha. Amitabha. Master kakakku dia? Tenaga dalam sang tuan muda ini sangat dalam. Jika tidak, pisau api telah mengambil nyawanya. Sekarang sudah baik-baik saja. Api cepatlah. Temukan keheningan di dalam ruangan. Aku punya tempat yang bagus. Bawa dia sekarang. Siswa ini ingin berlindung di 3 permata. Di bawah bimbingan master. Biksu di Kuil Shaolin. Amitabha baik. Baik.
Amitabha.